Pada kuliah Big Data kali ini kita akan bahas topik arsitektur Hadoop dan HDFS. Mari kita tinjau beberapa istilah yang digunakan dalam kuliah ini. Sebuah node adalah sebuah komputer. Ini biasanya perangkat keras komoditas non-enterprise untuk node yang berisi data. Jadi perangkat keras yang biasa digunakan oleh pengguna biasa, bukan perusahaan-perusahaan besar. RA adalah kumpulan dari 30 atau 40 node yang secara fisik disimpan berdekatan dan semuanya terhubung ke switch jaringan yang sama. Bandwidth jaringan antara dua node dalam RA yang sama lebih besar dari bandwidth antara dua node pada RA yang berbeda. Cluster Hadoop atau hanya cluster sekarang adalah kumpulan RA. Hadoop memiliki dua komponen utama. Komponen sistem file terdistribusi, contoh Hadoop Distributed File System atau HDFS. Meskipun sistem file lain seperti IBM Spectrum Scale didukung juga. Kemudian komponen MapReduce yang merupakan kerangka kerja untuk melakukan perhitungan pada data dan dalam sistem file terdistribusi. Pada Hadoop 2.2 MapReduce disebut sebagai MapReduce V1 dan memiliki pengelola sumber daya dan jadwal pembawaannya sendiri. HDFS berjalan di atas sistem file yang ada di setiap node dalam cluster Hadoop. HDFS tidak mengikuti standar POSIX, Portable Operating System Interface. HDFS dirancang untuk mentolerir ke tingkat kegagalan komponen yang tinggi melalui replikasi data. Hadoop bekerja paling baik dengan file yang sangat besar. Semakin besar file, semakin sedikit waktu yang dihabiskan Hadoop untuk mencari lokasi data berikutnya di disk. Semakin banyak waktu Hadoop berjalan pada batas bandwidth disk Anda. Pencarian biasanya merupakan operasi mahal yang berguna saat mereka hanya perlu menganalisis sebagian kecil dari kumpulan data Anda. Karena Hadoop dirancang untuk menjalankan seluruh kumpulan data Anda, yang terbaik adalah meminimalkan pencarian dengan menggunakan file besar. Hadoop dirancang untuk streaming atau akses data berurutan daripada akses acak. Akses data berurutan berarti lebih sedikit pencarian, karena Hadoop hanya mencari awal setiap blok dan memulai membaca secara berurutan dari sana. Hadoop menggunakan blok untuk menyimpan file atau bagian dari file. Blok Hadoop adalah file di sistem file dasar. Karena sistem file dasar menyimpan file sebagai blok, satu blok Hadoop dapat terdiri dari banyak blok dalam sistem file dasar. Sistem file dasar itu maksudnya sistem file yang digunakan oleh sistem operasi pada node tersebut. Blok Hadoop sangat besar, ukuran defaultnya adalah 64 MB masing-masing, dan sebagian besar sistem berjalan dengan ukuran blok 128 MB atau lebih besar. Dengan terbuat dari blok yang dapat tersebar di beberapa node, ukuran file bisa lebih besar dari disk tunggal manapun di cluster. Misalnya disknya ukurannya 1 tera gitu. Maka ukuran file di Hadoop bisa lebih besar dari 1 tera. Karena tersebar di beberapa node, nantinya tersebar di beberapa disk. Blok HDFS juga tidak menyia-nyiakan ruang. Jika sebuah file bukan kelipatan genap dari ukuran blok, blok yang berisi sisanya tidak menempati ruang dari seluruh blok. Misalnya, ukuran bloknya 100 MB, ukuran filenya 101 MB. Maka yang 100 MB menempati satu blok, yang 1 MB menempati blok dengan ukuran 1 MB juga. Ya. Jadi ukurannya mengikuti sisanya, tidak sesuai dengan ukuran defaultnya. Blok cocok dengan replikasi yang memungkinkan HDFS menjadi toleran terhadap kesalahan dan tersedia pada perangkat keras komoditas. Ya, jadi toleransi terhadap kesalahan dimiliki HDFS karena blok-bloknya terreplikasi di beberapa node yang berbeda. Setiap blok direplikasi ke beberapa node. Misalnya, blok 1 disimpan di node 1 dan node 2. Blok 2 disimpan pada node 1 dan node 3. Dan blok 3 disimpan pada node 2 dan node 3. Hal ini memungkinkan kegagalan node tanpa kehilangan data. Jadi jika node 1 crash,
Node 2 masih menyimpan Node 2 masih berjalan dan memiliki data blok 1. Karena tadi yang disimpan di blok 1 itu adalah yang disimpan di Node 1 adalah blok 1 dan blok 2 ya. Blok 2 juga disimpan di Node 3. Jadi masih ada datanya, tidak hilang. Contoh ini hanya mereplikasi data di 2 node, tapi Anda dapat mengatur replikasi menjadi lebih banyak node dengan mengubah konfigurasi Hadoop atau bahkan mengatur faktor replikasi untuk setiap file individual. HDFS didasarkan pada makalah yang diterbitkan Google tentang Google File System mereka. MapReduce milik Hadoop terinspirasi oleh makalah yang diterbitkan Google pada teknologi MapReduce. MapReduce dirancang untuk memproses kumpulan data yang sangat besar untuk jenis masalah tertentu yang dapat didistribusikan menggunakan sejumlah besar node. Program MapReduce terdiri dari 2 jenis transformasi yang dapat diterapkan ke data beberapa kali. Transformasi map dan transformasi reduce. Tugas MapReduce adalah menjalankan program MapReduce yang dibagi menjadi tugas map yang berjalan secara paralel satu sama lain dan tugas reduce yang juga berjalan secara paralel satu sama lain. Mari kita lihat jenis utama node di Hadoop 2.2. Node tersebut diklasifikasikan sebagai node ADFS atau node MapReduce v1. Untuk node ADFS terdapat name node dan data node. Untuk node MapReduce v1 terdapat node job tracker dan node task tracker. Masing-masing dibahas lebih rinci nanti dalam kuliah ini. Ada node ADFS lain seperti secondary name node, checkpoint node, dan backup node yang tidak dibahas dalam kuliah ini. Ya, ini adalah diagram komunikasi antar node-nya ya. Jadi ini satu cluster dan klien nanti yang akan memulai meminta file itu ya. Ada beberapa node, job tracker, name node, data node, task tracker. Name node ini hanya ada satu name node di cluster. Sementara data yang membentuk file disimpan dalam blok di node data. Metadata untuk file disimpan di name node. Name node juga bertanggung jawab atas namespace sistem file. Untuk mengimbangi fakta bahwa hanya ada satu name node, seseorang harus mengkonfigurasi name node untuk menulis saliran informasi statusnya ke beberapa lokasi, seperti disk lokal dan mount NFS. Jadi di node tersebut, salirannya harus lebih dari satu. Jika ada satu node di cluster untuk menghabiskan uang pada perangkat keras terbaik untuk keadilan maksimum perusahaan, itu adalah name node. Ya, jadi perangkat keras yang terbaik digunakan untuk name node. Sedangkan yang lainnya cukup yang murah saja. Name node juga harus memiliki RAM sebanyak mungkin karena menyimpan seluruh metadata sistem file dalam memori. Cluster HDFS biasanya memiliki banyak data node. Data node menyimpan blok data dan blok dari file yang berbeda dapat disimpan di data node yang sama. Ketika klien meminta file, klien mengetahui dari name node data node mana yang menyimpan blok yang membentuk file itu, dan klien langsung membaca blok dari data node individu. Setiap data node juga melaporkan ke name node secara berkala daftar blok yang disimpannya. Data node tidak memerlukan perangkat keras enterprise yang mahal atau replikasi pada lapisan perangkat keras. Data node dirancang untuk berjalan pada perangkat keras komoditas dan replikasi disediakan di lapisan perangkat lunak. Node job tracker mengelola pekerjaan MapReduce v1. Hanya ada satu job tracker di cluster. Job tracker menerima pekerjaan yang diajukan oleh klien. Job tracker menjadwalkan tugas map dan tugas reduce pada task tracker yang sesuai. Disitulah data berada dalam satu rak dan memantau setiap tugas yang gagal yang perlu dijadwalkan ulang pada task tracker yang berbeda. Untuk mencegah paralelisme untuk tugas map dan untuk mencapai paralelisme
Untuk tugas map dan tugas reduce, ada banyak task tracker di cluster Hadoop. Setiap task tracker memunculkan Java Virtual Machine untuk menjalankan tugas map atau tugas reduce. Task tracker berkomunikasi dengan job tracker dan membaca blok dari data node. Hadoop 2.2, ya Hadoop yang masih baru, membawa perubahan arsitektur pada MapReduce. Saat Hadoop semakin matang, orang-orang telah menemukan bahwa Hadoop dapat digunakan lebih dari sekedar menjalankan pekerjaan MapReduce. Tetapi untuk menjaga agar setiap framework baru tidak memiliki pengelola sumber daya dan penjadwal sendiri yang akan bersaing dengan pengelola sumber daya dan penjadwal framework lainnya, diputuskan untuk memiliki pengelola bantuan dan penjadwal untuk berada di luar framework apapun. Arsitektur baru ini disebut YAN, Yet Another Resource Negotiator. Anda masih memiliki data node, tetapi tidak ada lagi task tracker dan job tracker. Anda tidak perlu menjalankan YAN dengan Hadoop 2.2 karena MapReduce V1 masih di decode. Ada dua gagasan utama dengan YAN. Pertama, menyediakan manajemen penjadwalan umum dan manajemen sumber daya. Dengan cara ini, Hadoop dapat mendukung lebih dari sekedar MapReduce. Kedua, mencoba menyediakan manajemen penjadwalan dan manajemen beban kerja yang lebih efisien. Dengan MapReduce V1, administrator harus menentukan berapa banyak slot map dan berapa banyak slot reduce untuk setiap node. Karena kemampuan hardware untuk setiap node dalam cluster Hadoop dapat bervariasi, untuk alasan performa, Anda mungkin ingin batasi jumlah tugas pada node tertentu. Dengan YAN, hal ini tidak lagi diperlukan. Dengan YAN, pengelola sumber daya mengetahui kemampuan setiap node melalui komunikasi dengan node manager yang berjalan di setiap node. Saat aplikasi dipanggil, aplikasi master akan dimulai. Aplikasi master kemudian bertanggung jawab untuk menegosiasikan sumber daya dari resource manager. Sumber daya ini ditetapkan ke kontainer di setiap node slave dan Anda dapat berpikir bahwa tugas tersebut dijalankan di kontainer. Dengan arsitektur ini, Anda tidak lagi dipaksa ke dalam satu ukuran yang cocok untuk semua. Name node adalah satu titik kegagalan, single point of failure. Jadi kalau name node gagal, maka seluruhan sistem DFS gagal. Apakah yang bisa dilakukan tentang itu? Hadoop sekarang mendukung high availability atau ketersediaan tinggi. Dalam pengaturan ini, sekarang ada dua name node, satu aktif dan satu standby. Juga sekarang ada journal node. Minimal harus ada 3 journal node dan harus ganjil jumlahnya. Hanya satu dari name node yang dapat aktif dalam satu waktu. Adalah journal node bekerja secara bersama-sama yang memutuskan name node mana yang akan menjadi aktif, dan apakah name node yang aktif telah hilang, dan apakah name node cadangan harus mengambil alih. Name node memuat metadata untuk sistem file ke dalam memori. Inilah alasan mengapa name node membutuhkan RAM dalam jumlah besar. Tetapi Anda akan dibatasi di suatu titik ketika Anda menggunakan model pertumbuhan vertikal. Hadoop Federation memungkinkan Anda mengembangkan sistem Anda secara horizontal. Setup ini juga menggunakan banyak name node, tapi mereka bertindak secara independen. Namun, mereka semua berbagi semua data node. Setiap name node memiliki namespace sendiri, dan oleh karena itu memiliki kontrol atas kumpulan filenya sendiri. Misalnya, satu file yang memiliki blok pada data node 1 dan data node 2 mungkin dimiliki oleh name node 1. Name node 2 mungkin memiliki file yang memiliki blok pada data node 2 dan data node 3. Dan name node 3 mungkin memiliki file dengan blok pada ketiga data node. Hadoop memiliki kesadaran akan topologi jaringan, kesadaran atau awareness. Hal ini memungkinkannya untuk mengoptimalkan kemana ia mengirimkan perhitungan untuk diterapkan ke data. Menempatkan pekerjaan sedapat mungkin dengan data yang dioperasikannya akan memaksimalkan bandwidth yang tersedia untuk membaca data. Saat memutuskan task tracker mana yang harus menerima map test
yang membaca data dari B1, opsi terbaik adalah memilih task tracker yang berjalan pada node yang sama dengan data. Jika kita tidak dapat menempatkan komputasi pada node yang sama, pilihan terbaik berikutnya adalah menempatkannya pada node di rak yang sama dengan data. Kasus terburuk yang saat ini didukung Hadoop adalah ketika komputasi harus diproses dari node di rak yang berbeda dari data. Ketika rak awareness dikonfigurasi untuk cluster Anda, Hadoop akan selalu mencoba menjalankan tugas pada node task tracker dengan akses bandwidth tertinggi ke data. Mari kita telusuri contoh bagaimana file ditulis ke HDFS. Pertama, klien mengirimkan permintaan create ke namenode. Namenode memeriksa bahwa file tersebut belum ada dan klien memiliki izin untuk menulis file tersebut. Jika berhasil, namenode menentukan di data node mana blok pertama akan ditulis. Jika klien berjalan di data node, ia akan mencoba menempatkannya di sana. Jika tidak, ia memilih data node secara acak. Secara default, data direplikasi ke dua tempat lain di cluster. Pipeline dibuat di antara tiga data node yang membentuk pipeline. Data node kedua adalah node yang dipilih secara acak di rak selain replika pertama dari blok tersebut. Ini untuk meningkatkan redundancy. Replika terakhir ditempatkan pada node acak di dalam rak yang sama dengan replika kedua. Data tersebut disalurkan dari data node kedua ke yang ketiga. Untuk memastikan penulisan berhasil, sebelum melanjutkan, paket acknowledgement dikirim dari data node ketiga ke yang kedua, dari data node kedua ke yang pertama, dan dari data node pertama ke klien. Proses ini terjadi untuk setiap blok yang menyusun file. Perhatikan bahwa untuk setiap blok secara default ada replika setidaknya pada dua rak. Ketika klien selesai menulis ke pipeline data node dan telah menerima acknowledgement, ia memberitahu namenode bahwa penulisan telah selesai. Namenode kemudian memeriksa bahwa blok setidaknya direplikasi sebelum merespon. Sekarang akan dibahas penggunaan umum antarmuka baris perintah HDFS dan perintah khusus untuk HDFS. HDFS dapat dimanipulasi melalui Java API atau melalui antarmuka baris perintah atau command line. Semua perintah untuk manipulasi HDFS melalui antarmuka baris perintah Hadoop dimulai dengan HDFS, spasi, dan DFS. Ini adalah shell system file. Kemudian diikuti dengan nama perintah sebagai argumen untuk HDFS DFS. Perintah ini dimulai dengan tanda hubung atau dash. Misalnya perintah ls untuk membuat daftar direktori adalah perintah unik yang umum dan diawali dengan tanda hubung. Seperti pada sistem Unix, ls dapat mempunyai path sebagai argumen. Dalam contoh ini, path adalah direktori saat ini, diwakili oleh satu titik. Di contohnya, HDFS, spasi DFS, spasi dash ls, spasi titik. Seperti yang kita lihat untuk perintah ls, perintah shell system file dapat menggunakan path sebagai argumen. Path ini bisa diekspresikan dalam bentuk Uniform Resource Identifier atau URI. Format URI terdiri dari skema, otoritas, dan path. Ini scheme.2/authority/path. Ada beberapa skema yang didukung. Sistem file lokal memiliki skema file. HDFS memiliki skema yang disebut HDFS. Sebagai contoh, katakanlah Anda ingin menyalin file bernama myfile.txt dari sistem file lokal Anda ke sistem file HDFS di localhost. Anda dapat melakukan ini dengan memberikan perintah seperti gambar. Perintah cp membutuhkan URI untuk sumber dan URL untuk tujuan. Skema dan otoritas tidak perlu selalu ditentukan. Sebaliknya, Anda dapat mengandalkan nilai default-nya. Default ini dapat diganti dengan menetapkannya dalam file bernama core site XML di direktori conf instalasi Hadoop Anda. Di contohnya DFS -cp file.2/sampel data/pax/myfile.txt hdfs.rvm.myserver.com/28020/user/pax/test/myfile.txt. HDFS bukan sistem file yang sepenuhnya sesuai dengan POSIX, tetapi mendukung banyak perintah.
Perintah HDFS sebagian besar adalah perintah unik yang mudah dikenali seperti get dan chmod. Ada juga beberapa perintah yang dikhususkan untuk HDFS seperti copy from lokal. Copy from lokal dan put adalah dua perintah khusus HDFS yang melakukan hal yang sama. Salin file dari sistem file lokal ke lokasi di sistem file lain. Kebalikannya adalah perintah copy to lokal yang juga bisa disebut sebagai get. Perintah ini menyalin file dari sistem file yang Anda tentukan ke sistem file lokal. Get merge adalah bentuk get yang disembunyikan, yang dapat menggabungkan file dari beberapa lokasi menjadi satu file lokal. Setrap memungkinkan Anda mengganti tingkat replikasi default. Anda dapat melakukan ini untuk satu file atau dengan opsi -R besar ke seluruh tree. Perintah ini kembali segera setelah meminta tingkat replikasi baru. Jika Anda ingin perintah diblokir hingga pekerjaan selesai, berikan opsi -W. Ya, demikian materi untuk kuliah Big Data kali ini. Sekian dan terima kasih.